Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Oke. Ibu pimpin doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, sebelum ke pembahasan yang lebih dalam, Ibu akan mengajak kalian nih untuk mengetahui apa saja sih kegunaan dari persamaan nilai mutlak satu variabel. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama itu ada pada botol soda. Nah, kalian pasti pernah membeli atau setidaknya melihatlah ya botol soda. Nah, kalian bisa melihat diisi botol soda itu biasanya isinya tidak selalu sama. Jadi ada yang lebih penuh, tapi ada juga yang agak kurang sedikit gitu. Nah, tapi walaupun begitu, pasti tetap ada batasan minimum dan batasan maksimumnya. Jadi, walaupun seperti yang kita katakan tadi bahwa isinya tidak selalu sama, tapi selisih antara satu dengan yang lainnya pasti tidak terlalu banyak. Jadi cuma sedikit gitu. Nah, untuk menentukan batasan minimum dan batasan maksimumnya itu digunakan konsep persamaan nilai mutlak satu variabel. Oke, itu satu kegunaan dari banyak kegunaan yang lain. Nah, yang kedua itu ada pada termometer. Pasti kalian sering melihat lah ya. Nah, di akhir ini kan sering marak terjadi virus corona. Nah, virus corona sendiri itu gejalanya adalah demam dan biasanya para dokter itu menggunakan termometer untuk menentukan batasan suhu tubuh normal manusia. Nah, untuk menentukan batasan suhu normal manusia itu juga digunakan konsep persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, tentu banyak sekali ya kegunaan yang lain dari persamaan nilai mutlak satu variabel di kehidupan kita sehari-hari. Tapi Ibu hanya memberitahu tentang kegunaannya itu dua ini saja ya. Nah, kalian bisa mencari kegunaan yang lain di internet ataupun yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian dapat mencapai yang pertama, dapat menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak satu variabel, dan yang kedua, dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak satu variabel. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi inti, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat kembali materi di SMP dulu. Kalian pasti pernah belajar ya tentang persamaan linear satu variabel. Nah, Ibu mau bertanya nih, definisi dari persamaan linear satu variabel itu apa? Dan bagaimana sih bentuk umum dari persamaan linear satu variabel? Nah, kita bahas bersama-sama. Oke, definisi dari persamaan linear satu variabel itu merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan, garis bawahi tanda sama dengan, dan hanya mempunyai satu variabel yang berpangkat satu. Pangkat satu ya. Nah, itu merupakan definisinya. Nah, untuk bentuk umumnya itu adalah AX plus B sama dengan C. Dengan A dan B itu bilangan bulat yang bukan 0. Oke, sudah ingat ya? Berarti kita bisa masuk ke materi inti. Oke. Nah, di materi inti ini kita juga mendefinisikan dari persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, sama halnya dengan persamaan linear satu variabel. Nah, kalau yang persamaan nilai mutlak satu variabel itu bedanya di tanda mutlaknya saja gitu. Di persamaan nilai mutlak satu variabel itu juga mengandung sama dengan, juga mengandung satu variabel yang berpangkat satu. Jadi bedanya cuma di tanda mutlaknya. Oke. Jadi kita bisa definisikan persamaan nilai mutlak satu variabel itu persamaan yang mengandung satu variabel berpangkat satu dan mempunyai dua kemungkinan nilai, yaitu positif dan negatif untuk bentuk
yang berada di dalam tanda mutlak. Jadi yang bertanda persamaan yang ada di dalam tanda mutlak itu nanti ada dua kemungkinan nilai. Jadi ada yang positif dan ada yang negatif gitu. Nah, bentuk umumnya juga sama. Jadi AX plus B sama dengan C. Tapi bedanya kalau di persamaan nilai mutlak satu variabel itu menggunakan tanda mutlak gitu. Nah, jadi bentuk umum persamaan nilai mutlak linear satu variabel itu mutlak AX plus B sama dengan C dengan A, B, C, X itu merupakan bilangan real dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 dan C-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi semisal C-nya kurang dari 0 maka itu tidak mempunyai penyelesaian gitu. Karena nilai mutlak itu selalu bernilai positif gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke penyelesaian persamaan nilai mutlak. Jadi, Ibu rangkum untuk alternatif penyelesaian persamaan nilai mutlak itu ada dua cara. Yang pertama, kita gunakan definisi nilai mutlak. Oke, kita bahas yang pertama dulu, definisi nilai mutlak. Nah, sebelumnya juga kita telah belajar tentang konsep definisi nilai mutlak, tapi bedanya kalau di sini kan mutlak AX plus B. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan cuma mutlak X, jadi kurang kompleks. Yang di sini lebih kompleks gitu. Dan di sini kan memakai bentuk umumnya gitu. Nah, langsung saja pendefinisiannya itu untuk setiap A, B, C dan X-nya bilangan real, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika ada persamaan mutlak AX plus B sama dengan C dan C-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, maka berlaku yang pertama AX plus B sama dengan C untuk AX plus B lebih besar atau sama dengan 0 dan min buka kurung AX plus B sama dengan C untuk AX plus B-nya yang kurang dari 0 gitu ya. Sama kok sama yang materi sebelumnya itu. Bedanya diganti AX plus B-nya doang gitu. Nah, kemungkinan yang kedua, jika ada persamaan nilai mutlak AX plus B sama dengan C dan C-nya itu kurang dari 0, maka tidak ada X yang memenuhi persamaan gitu. Jadi bedanya cuma yang di C-nya yang lebih besar atau sama dengan 0 dan C-nya kurang dari 0 gitu ya. Sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya Ibu mau bertanya, ada hubungan apa sih antara mutlak X dan akar X kuadrat? Jadi kita cari bersama-sama. Kita buat tabel aja ya. Kita buat tabel. Nah, di tabel ini kan kita bisa tahu bahwa nilai dari mutlak X dan akar X kuadrat itu sama. Jadi dari sini kita simbolkan mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Nah, sifat ini akan kita gunakan untuk menentukan persamaan nilai mutlak satu variabel juga gitu. Nah, ini ya yang sifat kedua. Sifat kedua yaitu mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, di cara ini itu cara dengan menguadratkan kedua ruasnya gitu. Jadi semisal yang pertama ada persamaan mutlak fx sama dengan a, maka nanti penyelesaiannya kalau menggunakan cara yang kedua ini dikuadratkan kedua ruasnya. Jadi nanti hasilnya f kuadrat x sama dengan a kuadrat gitu. Kemudian yang kedua itu misal ada persamaan mutlak fx sama dengan gx, nanti penyelesaiannya itu juga dikuadratkan kedua ruasnya dan menghasilkan f kuadrat x sama dengan g kuadrat x. Kemudian sama juga yang ketiga itu nanti dikuadratkan kedua ruasnya gitu. Oke, lebih paham ya? Oke. Berarti kita bisa
latihan soal. Oke, kita langsung ke latihan soal. Jadi Ibu ada soal nih. Yang pertama, 2x min 1 sama dengan 7. Oke, maaf. Nah, cara yang pertama Ibu akan gunakan definisi nilai mutlak. Nah, hal yang pertama kita lakukan itu merupakan mendefinisikan bentuk mutlak 2x min 1-nya. Dan kita dapatkan definisinya itu 2x min 1 jika 2x min 1 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, yang 2x min 1 lebih besar atau sama dengan 0 ini kita sederhanakan dan kita dapatkan x-nya itu lebih besar atau sama dengan setengah. Sama juga yang kedua itu buka kurang 2x min 1 jika 2x min 1 kurang dari 0. Nah, kita sederhanakan mendapatkan x-nya itu kurang dari setengah. Nah, dari pendefinisian ini kita dapatkan dua persamaan. Yang pertama untuk yang x-nya lebih besar atau sama dengan setengah, dan yang kedua x-nya kurang dari setengah. Nah, yang pertama kita ganti mutlak 2x min 1-nya dengan 2x min 1 yang ini. Yang ini. Nah, setelah itu berarti kita dapatkan 2x min 1 sama dengan 7. Setelah itu kita tambahkan kedua ruas dengan 1, kita dapatkan 2x sama dengan 8. Setelah itu kita bagi kedua ruas dengan 2 dan mendapatkan x-nya itu sama dengan 4. Nah, sama juga dengan yang kedua, persamaan kedua yang ini. Kita ganti mutlak 2x min 1-nya dengan min 2x min 1. Nah, kita operasikan dan kita dapatkan min 2x plus 1 sama dengan 7. Kemudian kita operasikan lagi dan kita dapatkan x-nya itu sama dengan 3. Nah, setelah itu belum selesai ya. Kita cek dulu kebenarannya. Jadi apakah x sama dengan 4 dan x sama dengan min 3 itu memenuhi persamaan atau tidak gitu. Nah, caranya itu ini. Untuk yang x-nya lebih besar atau sama dengan setengah itu memenuhi karena x sama dengan 4 itu lebih besar atau sama dengan setengah. Nah, itu memenuhi ya. Kemudian sama juga dengan yang kedua. Untuk yang x-nya kurang dari setengah itu juga memenuhi karena x sama dengan min 3 itu kurang min 3 itu kurang dari setengah gitu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan udah dengan cara definisi. Setelah itu kita gunakan cara yang kedua, sifat yang mutlak x sama dengan akar x kuadrat. Nah, kita ganti, kita gunakan berarti akar 2x min 1 kuadrat dengan akar 7 kuadrat. Setelah itu kita kuadratkan kedua ruas dan menjadi 2x min 1 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Kita operasikan. Setelah itu kita dapatkan hasilnya 4x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 49. Setelah itu kita kurangkan kedua ruas dengan 49 dan kita dapatkan hasilnya itu 4x kuadrat min 4x min 48 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita bagi kedua ruas dengan 4 dan kita dapatkan x kuadrat min x min 12 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, kita dapatkan x sama dengan 4 dan x sama dengan x min x plus 3 gitu. Terus kita operasikan lagi x sama dengan 4 atau x sama dengan min 3. Jadi hasilnya sama ya dengan cara yang pertama. Namun bedanya cuma di caranya saja gitu. Oke, kita lanjutkan. Soal yang kedua. Ibu ada soal nih. Tapi di soal yang kedua ini itu masih kompleks. Jadi kita sederhanakan terlebih dahulu. Oke. Berarti kita kurangkan kedua ruas dengan 4. Setelah itu kita bagi kedua
puas dengan min 5 gitu. Dan kita dapatkan persamaan nilai mutlaknya itu mutlak 3x min 7 sama dengan min 2 gitu. Nah, karena kita anggap min 2 itu adalah C dan C-nya itu kurang dari 0, maka seperti yang kita katakan seperti yang di definisi nilai mutlak tadi, kalau C-nya kurang dari 0 maka tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan. Atau bisa juga kita katakan karena nilai mutlak itu selalu bernilai positif dan ini kan bernilai negatif, jadi tidak ada penyelesaian untuk persamaan yang ini. Jadi kita lanjutkan. Nah kan kita sudah belajar mengenai yang hitung berhitung. Nah setelah itu kita yang soal kontekstual. Oke, Ibu ada soal. Secara umum suhu tubuh normal seseorang adalah 36,85. Seorang dokter mengatakan bahwa suhu tubuh orang sehat tidak akan melampaui 0,35 derajat Celcius dari tubuh normal. Berapakah batasan minimum dan maksimum seseorang agar bisa dikatakan bahwa ia sehat? Nah, yang pertama kita lakukan adalah membentuk persamaan nilai mutlaknya. Jadi, kita dapatkan nilai mutlaknya, persamaan nilai mutlaknya itu mutlak X min 36,85 sama dengan 0,35. Nah, setelah itu Ibu akan gunakan cara definisi nilai mutlak. Berarti yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan bentuk mutlak X min 36,85-nya. Nah, berarti dari definisi kita dapatkan X min 36,85 jika X-nya lebih besar atau sama dengan 36,85 dan min buka kurung X min 36,85 jika X-nya kurang dari 36,85. Oke, kita paham ya dari situ? Oke, kita lanjutkan. Nah, dari situ berarti ada dua persamaan. Yang pertama untuk yang X-nya lebih besar atau sama dengan 36,85 dan X-nya kurang dari 36,85. Nah, setelah itu kita ganti mutlak X min 36,85 dengan ini ya. Dengan ini. Kemudian kita dapatkan berarti persamaannya itu X min 36,85 sama dengan 0,35. Nah, setelah itu kita operasikan, kita tambahkan kedua dengan 36,85, kita hasilkan X-nya itu adalah 37,2. Sama juga dengan yang kedua, persamaan kedua itu kita ganti juga mutlak X min 36,85 dengan min buka kurung X min 36,85. Nah, itu kita operasikan juga. Berarti kita dapatkan itu min X plus 36,85 sama dengan 0,35. Setelah itu kita operasikan lagi dan kita dapatkan X-nya itu adalah 36,5. Nah, setelah itu belum selesai ya. Ingat-ingat kita cek dulu kebenarannya apakah memenuhi atau tidak. Jadi untuk yang pertama, untuk yang X sama dengan 37,2 itu memenuhi ya, karena 37,2 itu lebih besar atau sama dengan 36,85. Nah, untuk yang kedua itu juga memenuhi karena 36,5 itu kurang dari 36,85. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa batasan minimum dan maksimum suhu tubuh normal manusia agar dapat dikatakan sehat itu adalah antara 36,5 dan 37,2. Tuh. Oke, sudah paham ya? Nah, Ibu ada cara yang lebih gampang sih, tapi menggunakan garis bilangan. Garis bilangan yang pertemuan kita pertama dulu. Nah,
hal yang pertama kita lakukan adalah membentuk persamaannya dulu. Nah, kan kita tahu dari definisi persamaan nilai mutlak bahwa ada dua kemungkinan nilai, yaitu nilai positif dan negatif untuk bentuk yang ada di dalam nilai mutlak gitu ya. Jadi ada dua persamaan. Yang pertama itu untuk yang bernilai positif, yang X min 36,85 sama dengan 0,35 yang positif ini. Kemudian untuk yang kedua itu yang negatif, yang min 0,35-nya. Nah, setelah itu kita buat garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangan berarti kita buat titik 36,85 dulu terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita fokus ke persamaan pertama dulu. Persamaan pertama. Nah, ini kan bernilai positif. 0,35-nya itu bernilai positif, jadi ke arah kanan 0,35. Jadi dari 36,85 ke kanan 0,35 dan menghasilkan 37,2. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu kan bernilai 0,35-nya itu bernilai negatif. Jadi ke arah kiri 0,35. Berarti dari 36,85 berarti menghasilkan 36,5. Jadi sama ya. Jadi kesimpulannya sama bahwa batasan suhu tubuh normal manusia itu antara 36,5 sampai ini 37,2. Oke, sudah paham ya? Nah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini itu yang pertama, persamaan nilai mutlak satu variabel dapat diselesaikan dengan definisi nilai mutlak. Dan yang kedua, persamaan nilai mutlak linear satu variabel dapat diselesaikan dengan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Tapi juga bisa diselesaikan dengan garis bilangan gitu. Tapi untuk hal-hal tertentu saja ya, untuk yang bentuknya sederhana gitu. Nah, untuk kalian lebih paham lagi untuk yang pembelajaran hari ini, silahkan kalian kerjakan LKPD yang sudah ibu bagikan kepada kakak kelas, maaf, ketua kelas. Nah, kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan dan kita bahas bersama-sama, oke? Nah, hari ini kan kita belajar mengenai persamaan nilai mutlak. Berarti kita minggu berikutnya akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Oke, belajar ya. Karena mungkin minggu depan Ibu akan adakan kuis. Oke. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.